Saudara, usai mendengarkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama yang memberikan vonis lebih berat dari tuntutan jaksa, Ferdi Sambo resmi mengajukan banding. Pengajuan banding membuat vonis hukuman mati Sambo bisa jadi berubah. Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati memerintahkan terdakwa Ferdi Sambo resmi mengajukan banding. Pengajuan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak hanya Sambo, 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga mengajukan banding. Keempat terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal masing-masing memperoleh 15 tahun dan 13 tahun. Sementara Sambo divonis mati. Keputusan untuk mengajukan banding ini ditanggapi Kejaksaan Agung dengan juga mengajukan banding. Melalui keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menyebut upaya hukum banding diajukan agar jaksa penuntut umum tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Sementara ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku menghormati keputusan banding Sambo yang menjadi hak setiap warga negara. Itulah salah satu hak daripada terdakwa. Itu hak dari terdakwa kepada setiap warga negara mengajukan hak-haknya banding. Sebenarnya itu bukan hanya banding, ada 3 tahap. Itu kita serah hak mereka. Kita hargai apa hak-hak mereka. Upaya banding Sambo membuat vonis mati dari hakim masih bisa berubah karena belum berkekuatan hukum tetap. Terlebih, ada polemik pengesahan KUHP baru yang memungkinkan vonis mati diperingan menjadi hukuman seumur hidup. Namun, pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut kondisi ini tidak secara otomatis berlaku. Jika hukuman Sambo sudah inkrah sebelum KUHP baru berlaku, maka Sambo tetap akan menjalani vonis dari upaya hukum terakhirnya. Ya, tentu lihat situasi dan kondisi. Pertama, saya ingin mengatakan ya, KUHP baru itu kan baru berlaku 3 tahun yang akan datang. Dan itu pun diberlakukan tidak secara otomatis, harus melalui suatu undang-undang. Jadi keluar dulu undang-undang untuk menetapkan berlakunya KUHP tersebut. Tidak berlaku secara otomatis. Lalu berikutnya, kalau dia dipidana sekarang, belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, belum ingkrah, baru berlaku nanti ketentuan KUHP yang baru, maka di pasal 100 itu ada yang menyatakan bahwa kalau ada pidana 2 peraturan yang bertentangan atau 2 peraturan yang berlaku sekaligus dalam suatu perbuatan, baru dia diadili dan belum ingkrah, maka ada hal yang meringankan yang diterapkan. Itu kalau berlaku, tapi kalau tidak berlaku, kalau sudah ingkrah ya pasti berbeda lagi. Menkumham Yasona Lauli juga menegaskan soal hukuman mati sudah digodok di KUHP baru jauh sebelum kasus Sambo muncul. Yasona membantah pasal hukuman mati di KUHP dibuat untuk meringankan Sambo. Jauh sebelum ini. Jadi itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut. Jadi harus ada kesempatan. Jadi bukan berarti ini jauh sebelum Sambo sudah dibahas. Gila aja cara berpikirnya udah ada. Undang-undang mengatur setelah hakim menjatuhkan vonis, terdakwa masih memiliki hak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi paling lambat 7 hari setelah vonis dijatuhkan. Kemudian, masih ada kasasi dengan tenggat waktu 14 hari setelah putusan banding, serta peninjauan kembali atau PK di tahap selanjutnya, hingga akhirnya keputusan akan berkekuatan hukum tetap bagi terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap tentang upaya hukum yang dilakukan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Putu Trisnanda di Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Putu, Ferdi Sambo sudah mengajukan banding, apa poin-poin yang disoroti pihak Sambo dalam upaya bandingnya, dan bagaimana nanti prosesnya? Ya, selamat siang Wara dan juga saudara. Tentu saja kalau bicara soal banding, nantinya majelis hakim dari Pengadilan Tinggi ini akan meninjau apakah kemudian peraturan, maksud kami apakah
proses dari persidangan ini sudah tepat, kemudian juga apakah hukuman yang dijatuhkan, vonis yang diberikan kepada Verdi Sambo ini tepat atau tidak, kemudian juga bagaimana pembuktian-pembuktian yang terjadi di persidangan ini tepat atau tidak. Karena kalau kita bicara soal banding, ini juga yang terus didorong oleh pihak dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan juga dua terdakwa lain, yakni Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, ini merasa bahwa pihaknya ini tidak terlibat ataupun juga mengetahui skenario yang dibangun oleh Verdi Sambo. Verdi Sambo terutama sebagai pihak yang disebut, diklaim, diputuskan oleh majelis hakim setelah melihat bagaimana proses persidangan, disampaikan Verdi Sambo ini merupakan orang yang menjadi aktor intelektual, membuat skenario dari A sampai Z, kemudian juga terkait dengan baku tembak antar polisi, ini dibuat oleh Verdi Sambo, dan ini juga diketahui oleh Putri Chandrawati, diketahui oleh Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Oleh karena itu kemarin Verdi Sambo divonis dengan vonis mati, kemudian Putri Chandrawati ini divonis dengan pidana penjara selama 20 tahun, lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini juga divonis dengan pilihan dari majelis hakim yang lebih berat daripada jaksa penuntut umum. Kuat Ma'ruf 15 tahun, sementara Ricky Rizal ini dituntut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Karena kalau kita lihat juga, Woro dan juga saudara, yang disampaikan baik itu oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, yang pertama adalah peristiwa pelecehan seksual ini betul terjadi. Kemudian juga ada pertimbangan di mana pihak dari Verdi Sambo ini menganggap putusan yang diberikan majelis hakim ini tidak serta-merta melihat fakta-fakta di dalam ruang sidang, tetapi hanya mengikuti pernyataan dari Eliezer saja ataupun juga mengikuti opini publik yang sangat besar begitu dukungannya untuk Eliezer. Nah, hal ini yang kemudian coba dilakukan upaya hukumnya oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati untuk maju ke tahap selanjutnya, ini melakukan banding, dan di satu sisi juga jaksa penuntut umum melakukan hal yang sama agar tidak kehilangan upaya hukum. Jadi nanti ketika Verdi Sambo mengajukan banding, ada tinjauan yang dilakukan, jaksa penuntut umum ini juga terus bisa mengawal kasus ini sampai akhir. Sementara untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, ini keduanya menyatakan bahwa tidak ada niat sama sekali, tidak mengetahui sejak awal bahwa memang akan ada perencanaan terkait dengan skenario yang dibentuk oleh Verdi Sambo. Kemudian juga Kuat Ma'ruf ketika keluar dari ruang sidang usai divonis oleh majelis hakim menyatakan dengan tegas akan mengajukan banding karena tidak memiliki niat untuk membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Walaupun di ruang sidang ini disampaikan Kuat Ma'ruf ini sempat menutup beberapa pintu dan juga jendela serta tirai di rumah Duren 3 padahal masih siang hari. Ricky Rizal ini juga menyebut tidak pernah berniat untuk menghabisi nyawa Yosua Huta Barat. Bahkan Ricky Rizal mengaku menolak perintah dari Verdi Sambo. Nah, hal-hal ini tentu saja yang nantinya akan jadi pertimbangan-pertimbangan dan juga yang akan menjadi poin-poin yang akan diajukan dalam proses banding pada nantinya, karena sampai dengan saat ini juga belum diketahui secara pasti meskipun sudah diterima oleh pengadilan tinggi, tetapi apakah ini diterima atau tidak, kapan majelis akan meninjau banding, upaya banding yang dilakukan, ini masih dalam proses. Woro. Dan berencana juga ada kasus penghalangan penyidikan atau obstruction of justice. Singkat saja Putu, kapan nantinya sidang vonis pada 6 terdakwa OJ ini akan dilakukan? Ya, untuk 6 orang terdakwa ini akan dilakukan pada pekan depan pada tanggal 23 dan juga 24 Februari 2023. Nanti rencananya persidangan akan dimulai 1 jam lebih awal daripada persidangan perkara pembunuhan. Biasanya dimulai pada pukul 10, ini akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dibagi menjadi 2 hari karena memang total ada 6 orang. Ini dibagi menjadi 3 terdakwa di masing-masingnya. Yang pertama pada tanggal 23 Februari 2022 ini adalah persidangan yang nantinya akan majelis hakim akan membacakan vonis untuk Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman. Sementara di tanggal 24 Februari ini untuk 3 terdakwa lainnya, yakni Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan juga Irfan Widianto. Barreskrim Polri, Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas laporan Anda.